sedikit paparan dari saya. Untuk lebih detail teknisnya, nanti mungkin ada teman-teman teknis, baik itu Mas Audit mungkin nanti dibantu teman-teman yang akan memaparkan secara teknis, karena ini kita sudah mulai masuk ke yang lebih detail lagi untuk persiapan implementasi ya. Jadi kalau kemarin waktu pertemuan dengan Kemenpan itu kami menyampaikan secara general, dan sekarang kita yang lebih detail lagi. Kekhususannya adalah mengenai pendaftaran P3K Guru, di mana pendaftaran P3K Guru ini agak rumit ya. Mungkin saya izin share screen, Mbak Aya. Nah, ini sudah ada ya? Sudah, Bu. Oke. Beberapa slide mungkin akan saya skip karena sudah disampaikan kemarin, bahwa sekedar mengingatkan kali ini kita 3 proses besar langsung, yaitu P3K Guru, CPNS, dan non-guru. Ini seleksi CPNS tidak akan saya bahas karena relatif masih sama dan sudah disampaikan juga kemarin. Poinnya adalah di sini ada 2 kali masa sanggah yang itu nanti akan ditetapkan juga di Permenpan. Berikut dengan masa sanggah terakhir di pasca pengumuman hasil integrasi dan integrasi SKD SKB. Dan mungkin di sini nanti sedikit revisi Mbak Ayap, ini bukan pengumuman hasil kelulusan kemudian masa sanggah, tapi pengumuman hasil kelulusan ini di arahan Pak Kepala untuk tidak untuk mengurangi rame di masyarakat. Jadi mungkin ini pas setelah optimalisasi formasi itu pengumuman hasil kelulusan diganti dengan pengumuman pra masa sanggah. Pengumuman pra masa sanggah, kemudian masa sanggah, baru nanti ada pengumuman hasil akhir kelulusan. Jadi jangan sampai orang yang tidak memahami ada masa sanggah kemudian sudah euforia, ternyata kena di masa kena pengaduan temennya atau seperti apalah nanti prosesnya yang itu, karena di masa sanggah ini apapun bisa terjadi, dari yang MS bisa menjadi TMS, yang TMS bisa menjadi MS, jadi itu masih memang belum final ya. Oke, itu semua sama, nanti bisa disesuaikan namanya. Nah ini kemarin oleh Pak Ari sudah disampaikan. Jadi untuk P3K Guru, saya to the point aja, langsung ke P3K Guru. P3K non-guru nggak ada isu karena itu masyarakat umum dan sama dengan CPNS. Yang pasti adalah berbeda dari persyaratannya, itu ya, itu saja. Dan untuk THK 2 yang tidak masuk di P3K Guru ini, itu bisa mendaftar di P3K non-guru selama memenuhi seluruh persyaratan. Oke, kita mulai dengan P3K Guru. P3K Guru, poin besarnya yang harus teman-teman pahami adalah siapa yang bisa daftar. Oke, siapa yang bisa daftar, itu ada di sini, filter di sini yang harus kita pahami bersama. Kemudian siapa saja yang bisa masuk pada kesempatan tes pertama, kesempatan tes kedua, maupun kesempatan tes ketiga. Kita sebut kesempatan karena kalau kita bilang tes pertama, tes kedua, tes ketiga, seolah-olah itu seperti tes yang selesai di sini, nanti lanjut tes berikutnya, nanti lanjut tes berikutnya. Tapi ini kan tidak, kesempatan pertama selesai, kesempatan kedua selesai, kesempatan tiga selesai gitu. Kesempatan pertama selesai bagi yang lulus, langsung pemberkasan NIP. Yang tidak lulus masih dibuka kesempatan kedua, tes kesempatan kedua. Nah, tes kesempatan kedua lulus, langsung pemberkasan NIP. Ini dulu ya, ada sanggah dulu ya. Sanggah, langsung pemberkasan NIP. Kemudian yang belum lulus masih bisa mencoba
melakukan tes lagi di kesempatan ketiga. Nah, setelah kesempatan ketiga tentu nggak akan ada kesempatan 4, 5, 6 nanti nggak kelar-kelar ya. Jadi sampai kita Kemendikbud menetapkan diberi kesempatan 3 kali. Setelah 3 kali, maka formasi yang masih kosong akan dilakukan optimalisasi formasi by system dan kelulusan akhir. Kelulusan pada di tes yang kesempatan ketiga. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke depan. Siapa orang-orang atau pendaftar atau masyarakat yang bisa ikut pada yang bisa ikut mendaftar? Ingat ya, tolong disampaikan betul, pendaftaran itu cuma 1 kali. Jadi nggak ada waktu mau tes pertama nggak lulus, ntar aja lah daftarnya waktu mau menjelang tes kesempatan kedua, enggak. Pendaftaran dibuka di depan. Oke, jadi pendaftaran cuma 1 kali di depan. Jadi yang ketinggalan tidak daftar di sini, otomatis dia tidak bisa ikut tes pertama maupun kedua maupun ketiga. Jadi yang tes 1, 2, 3 ini semua yang sudah mendaftar di depan. Nah, siapa yang bisa daftar di depan? Itu honorer THK 2, guru honorer sekolah negeri, sekolah swasta, serta lulusan PPG. Lulusan PPG ini adalah yang sudah memiliki sertif tapi belum mengajar. Jadi dia lulusan PPG ini tidak punya bukan tidak punya, dia tidak berada atau tidak mengajar, tidak tahu dia sekolah di mana ya. Jadi memang baru lulus. Nah, honorer K2, honorer ex honorer THK 2. Ini secara database kita buka semua yang sisa ex THK 2. Oke. Jadi tidak yang hanya jenisnya di dalam database itu guru. Jadi kalau walaupun waktu daftar dulu dia itu tercatat admin, misalnya tenaga teknis ya, atau tenaga administrasi itu dia juga tetap bisa daftar. Jadi kita buka semua yang sisa. Kenapa? Karena kami data yang ada di database ini adalah database yang lama ya, kondisi lama waktu pendataan dulu. Nah, mungkin saja data ini sudah berkembang sekarang. Jadi si tenaga honorer ini mungkin saja pada kenyataannya sekarang ini dia sudah menjadi guru. Dulu belum, misalnya masih pegawai TU misalnya, terus kemudian dia kuliah lagi dan lain-lain, kemudian sekarang mengajar menjadi guru, kan berarti dia punya kesempatan untuk bisa mendaftar. Oke. Nah, untuk sekolah guru honorer sekolah negeri dan swasta itu sudah pasti, silakan. Dan semuanya ini nanti akan diatur lalu lintasnya oleh sistem. Akan diatur lalu lintasnya oleh sistem, siapa yang bisa ikut pada kesempatan pertama, siapa yang ikut pada kesempatan kedua, dan siapa yang ikut kesempatan ketiga. Nah, yang ikut pada kesempatan pertama untuk sekolah negeri dan THK 2 itu, guru sekolah negeri dan THK 2 itu sudah punya kartu VIP untuk tes pada kesempatan pertama. Oke, sampai sini lumayan nggak pusing kan? Oke, sebentar. Nah, yang pasti dia bisa ikut pada tes kesempatan pertama tentu dengan beberapa persyaratan lagi jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi dari guru tersebut sesuai dan harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, maka dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi tidak bisa pindah kabupaten atau kota. Hanya di kesempatan tes pertama ini hanya dalam lingkup
kabupaten kota yang sama. Jadi nggak bisa dari wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Barat, kemudian dari Bekasi misalnya terus pindah ke mana sih, Bekasi, Depok misalnya gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Nah, kemudian peserta yang tes kedua nih, yang nggak lulus di tes pertama itu masih bisa punya kesempatan di tes kedua. Sebelum dia memilih tes kedua, dia harus masuk dulu ke SSC-ASN untuk mengisi formasi yang akan dilamar di tes kedua. Jadi hanya mengisi formasinya saja. Tapi kalau mendaftar biodata diri dan lain-lainnya itu sudah dilakukan di sini di pertama. Jadi di sini hanya tinggal memilih formasi lain yang memang belum terisi karena formasi yang di sini kan tentu sudah dikeluarkan kelulusan, berarti sudah ada orangnya kan. Nah, yang kosong di sini baru bisa dipilih lagi untuk ikut tes kesempatan. Sama, ini tidak lulus, maka peserta ini diberi kesempatan terakhir ketiga di sini. Nah, di kesempatan ketiga itu boleh memilih yang di luar instansi, di luar kabupaten kota. Boleh memilih yang di luar dari kabupaten kota. Tapi nanti di kesempatan ketiga, setelah masuk pemberkasan, kita dapat tidak ada yang lulus misalnya, atau tidak ada yang melamar. Nah, ini kemudian yang akan ditentukan Kemendikbud. Jadi misalnya yang sekolah yang kosong ada sekolah A, B, C, D. Ini pelamarnya cuman ada 3 yang bisa ngisi, sementara sekolah yang kosongnya ada 4. Nah, 3 ini mengisi sekolah yang mana itu berdasarkan ranking yang diberikan dari tim Panselnas, tidak ikut secara manual memilih ya. Jadi itu semua sudah ditanam dalam sistem. Nah, sorry, saya ada yang kelewat. Di sini, misal peserta yang ikut pada kesempatan pertama belum lulus, kemudian ikut lagi di tes kedua, belum lulus juga, ikut lagi di tes ketiga, itu semua nilai itu kita keep. Semua nilai kita simpan, dan nanti sistem waktu menentukan di kelulusan ketiga ini akan mengambil nilai yang terbaik di antara kesempatan pertama, kedua, atau ketiga. Tapi tidak mesti orang itu harus ikut ke satu, kedua, ketiga. Jadi kalau misalnya dia ikut ke satu nggak lulus, pas yang kedua enggak, saya pengen di kabupaten lain, ya udah nanti dia ikutnya di yang kesempatan ketiga. Jadi yang kesempatan kedua dia kosong, nggak ada nilainya, atau maksudnya ya kosong aja ya karena memang dia nggak ikut. Ya berarti nanti begitu di tes yang ketiga ini nilai yang kita compare, kita bandingkan itu nilai yang pertama dengan yang ketiga, mana yang terbaik. Itu hasil kesepakatan dengan Panselnas dan Kemendikbud. Nah, ini mungkin kita bermain sedikit logika. Ini sistem yang alur yang ditanam ke dalam sistem kami. Jadi untuk transparansinya, kita mulai dari depan, dari atas ini, pemilihan jenis pengadaan P3K Guru. Ini artinya bahwa siapapun ketika dia mengisi di SSC ASN masuk dan memilih mendaftar di P3K Guru, maka sistem kemudian akan
mengambil data orang tersebut, apakah dia usianya di atas 35 tahun atau tidak. Karena kenapa kami konfirmasi? Bukan konfirmasi ya, kenapa sistem mencatat? Karena usia di atas 35 itu mendapat afirmasi usia. Mendapat afirmasi usia. Berapa afirmasinya nanti? Di bawah 35 tahun itu tidak mendapat afirmasi usia. Jadi begitu sistem membaca bahwa dia di atas 35, maka otomatis akan di flagging bahwa dia akan mendapat afirmasi usia. Oke? Lanjut ke bawah. Kemudian sistem akan mencek ke database Dapodix secara otomatis. Dicek ke database Dapodix. Jika ada nih ketemu di database Dapodix, kemudian dicek apakah dia aktif 3 tahun, kemudian apakah dia punya serdiknya. Nah, ini semua pengecekan ini akan memberikan flagging kembali. Flagging aktif, flagging serdik. Kemudian kita terus ke sini akan dilihat apakah dia guru, iya, apakah dia guru sekolah negeri. Kalau iya dia sekolah negeri, maka kita akan cek ke database XTHK2. Kalau dia ada, jadi dia udah ada di Dapodik, dia aktif selama lebih dari 3 tahun, punya serdik misalnya, kemudian dia mengajar di sekolah negeri dan dia ternyata adalah XTHK2, maka oleh sistem data tersebut di flag sebagai XTHK2 yang mengajar di sekolah negeri. Maka dia akan ikut seleksi tahap pertama. Oke, kita balik ke sini. Apakah dia guru? Oke. Sekolah negeri bukan, ternyata dia sekolah swasta. Dicek kembali ke data THK2. Jadi dia guru swasta, dicek nih, dia XTHK2 bukan ya. Oh, ternyata bukan XTHK2, maka dia hanya flagging guru swasta. Oh, ternyata dia sekolah swasta tapi dulunya dia ada di database XTHK2. Oke. Berarti dia di flagging sebagai XTHK2 dan guru swasta. Ikut seleksi di tahap pertama. Nah, kalau yang tadi swasta bukan XTHK2, dia ikut di tahap kesempatan kedua. Jadi dia waktu orang-orang ujian di kesempatan pertama dia menunggu dulu. Oke, jadi bedanya untuk yang swasta, kalau sebagai guru swasta itu dia adalah seorang XTHK2, walaupun dia di swasta, dia berhak ikut di kesempatan pertama. Tapi kalau dia guru swasta murni, maka dia ikut di kesempatan kedua. Oke. Guru, sekarang yang sekolah swasta dan negeri udah, sekarang guru yang PPG. Guru PPG ini kemudian dicek juga oleh kami ke data XTHK2. Walaupun kecil kemungkinannya ya, karena biasanya guru PPG ini yang agak-agak baru lulus ya, jadi mungkin waktu pendataan dulu itu tidak ikut dalam pendataan XTHK2. Tapi tetap secara sistem itu harus kita flagging, harus kita cek, karena siapa tahu dari sekecil apapun itu kalau memang ada tidak boleh lolos dari perlakuan kita ya. Nah, ini kalau dia seorang PPG kemudian dia XTHK2, maka dia mengantongi flagging sebagai XTHK2 dan PPG. Dia ikut di seleksi kesempatan pertama. Dia PPG dan dia bukan XTHK2, maka flaggingnya hanya PPG. Dan dia ikut di tahap kedua. Jadi kalau kita bisa lihat dari kesimpulan di sini adalah
semua yang XTHK2 itu punya kartu VIP untuk ikut pada seleksi tahap pertama. Apapun kondisinya, XTHK2, apakah dia sekolah negeri, PPG, swasta, selama dia ketemu di XTHK2, maka dia ikut pada seleksi pertama. Oke? Cukup dipahami ya. Nanti mungkin kita bisa lebih detail di diskusi lah, kita nanti diskusi. Nah, verifikasi ya di sini ini secara keseluruhan itu juga akan dicek untuk difabel ya. Untuk difabel, disabilitas serta cek Papua. Dan juga ini ada dua jenis verifikasi, verifikasi by system dan verifikasi manual. Untuk verifikasi by system, selama seluruh proses ini ketemu di data, itu tidak ada proses verifikasi manual. Jadi sistem yang akan mengeksekusi. Tapi kalau ada beberapa hal, terutama yang sudah masuk di helpdesk ini, itu mungkin masih akan dilakukan verifikasi manual. Verifikasi manual ini itu semua dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi seluruh persyaratan pendaftaran untuk pengumuman, verifikasi, petugas helpdesk, itu semua Kemendikbud dan kami. Jadi untuk P3K Guru ini, teman-teman di instansi itu tidak ini ya, maksudnya dibebaskan. Jadi dihandle oleh teman-teman dari Kemendikbud. Ini afirmasi. Kalau lihat perjalanan tadi, banyak flagging yang kita dapat afirmasi. Afirmasi terbesar ada dari Serdik. Ini dari usia dapat 15%, disabilitas dapat 10%, dari guru honorer dapat 10%. Nah, tapi ini di total, kalau misal kebetulan dia memenuhi ini semua, dia punya Serdik, dia usianya di atas 35, kemudian dia ternyata misalnya seorang disabilitas, kalaupun bukan, ini dia ketika dijumlah itu kan pasti lebih dari 100%. Maksimum afirmasi nilainya 100 ya, jadi nilainya afirmasi itu 100% maksimum. Nah, di sini, di slide ini ada beberapa contoh kasus. Ini kita masukkan ke dalam FAQ. Mungkin bukan contoh kasus, ini sudah pernah terjadi kasus ya. Ini kan berarti kan kayak seolah-olah ada orang yang udah pernah kejadian, kemudian ini kita angkat sebagai pembelajaran, bukan. Tapi ini hanya memperkirakan jika ini kan makanya di depannya juga jika Anda. Jadi ini kita taruh di helpdesk, FAQ. Helpdesk itu ada dua, ada FAQ, ada helpdesk ticketing. Yang helpdesk FAQ kami harapkan semua peserta, dan kalau bisa Bapak Ibu juga tolong dibaca contoh-contoh kasus ini, supaya kalau nanti walaupun helpdesk petugas itu ada di Kemendikbud, tapi tentu hanya hal-hal yang memang membutuhkan penanganan. Contoh misalnya ada yang menanyakan, saya punya bukti bahwa saya terdaftar di Dapodik, ada di Dapodik, tapi kok saya nggak bisa masuk, terinfokan bahwa saya tidak ada di data Dapodik. Nah, ini kan tentu penanganan khusus baru itu yang kita sampaikan ke Kemendikbud. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang general, itu kita, Panitia Seleksi Nasional, kami di BKN, Menpan sekalipun, termasuk Bapak Ibu di instansi sebagai panitia seleksi yang kan kita timnya, itu harus bisa menjawab secara informasi-informasi yang secara general. Jadi ini sebaiknya termasuk pemahaman tadi, siapa yang boleh daftar, seperti apa prosesnya, kemudian siapa yang boleh ikut pada kesempatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu dari sisi pendaftaran. Mungkin saya cukup di sini,
Karena kalau informasi yang lainnya, ini sepertinya sudah kemarin, dan ini persiapan juga nanti mungkin oleh Mas Audit.